Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Terutama kelas elementary yang terbanyak ya. Ada juga kelas deeper ya, ada deeper ya. Dan juga ada intermediate. Ada juga. Ada ya. Berarti ada ikut pelajaran saya juga. Oh, ada ya. Terima kasih pada Bu Ros yang sudah memberikan tugas bagi saya sendiri untuk boleh menyampaikan anugerah dan berkat Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi tetap tegar dan bertahan di tengah-tengah situasi yang semakin tentunya ketidakpastian ya hari-hari ini, baik dari berbagai analisis dunia ya, ekonomi, politik, dan juga perkembangan-perkembangan lainnya. Belum lagi kalau kita masuk dalam dunia roh ya, ada yang berkata kita tinggal 7 tahun lagi, kurang lebih begitu kira-kira ya katanya ya. Tetapi apapun yang terjadi, saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan masalah 7 tahun, 10 tahun, tapi masalahnya tiap hari kita harus siap. Amen. Kita harus siap sedia setiap hari. Oleh sebab itu kita perlu ada di dalam hadirat Tuhan. Saya sungguh baru mendengar kesaksian Ibu Ros ya, cukup lama, tapi bagaimana perjuangannya itu luar biasa. Dan saya tahu tadi tegar dan tetap tegar dan bertahan. Dan selama itu Allah yang Tuhan yang kita sembah, Dia selalu setia dan setia. Amen. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Ya, ketika kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai terakhir 13 kira-kira begitu ya. Saya bacakan tadi biasanya 10, tapi saya bacakan saja supaya tepat. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, Paulus sebagai hamba Tuhan yang tegar bertahan, dia merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana dia diubahkan Tuhan dari yang tidak dia pahami, yang dia anggap perbuatan dan tindakannya adalah benar secara kepercayaan dan agama yang dianutnya pada saat itu. Tetapi dia boleh menerima pengalaman yang luar biasa, di mana Tuhan menjumpai pribadinya dan mengubah dia, sehingga dia mampu berkata tadi, ya, dengan ketegaran dia boleh melalui semua
tantangan dan penderitaan. Dan dia sungguh meyakini, dia sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia berkata, ikuti teladanku seperti aku mengikuti Kristus. Teladanku. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini dikatakan bagaimana kita mampu tegar bertahan. Ada 3 hal yang menjadi contoh yang Paulus kasih dalam 2 Timotius 2 ini. Yang pertama, bagaimana sikap seorang prajurit, olahragawan dan petani. Ya, seorang olahragawan dapat berhasil ketika dia mengikuti berbagai peraturan dalam olahraga tersebut. Dan sebagai prajurit yang baik, dia boleh berkenan kepada komandannya. Dia tidak memusingkan bahkan pribadinya, kehidupannya. Yang dia pusingkan bagaimana dia dapat memenuhi tugas yang ditugaskan dari komandan. Seorang petani dikatakan, dia juga begitu bertekun karena dia memiliki satu keyakinan, apa yang dia usahakan akan berbuah. Dari 3 hal ini saya melihat tidak lain, Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka tetap fokus pada tujuan panggilan mereka. Mereka mengerti, mereka memiliki panggilan yang berbeda. Sebagai prajurit, sebagai petani, olahragawan, tidak bisa peraturan tata tertib olahraga dikenakan pada prajurit. Tidak bisa tatanan prajurit dikenakan pada petani. Masing-masing punya bagiannya masing-masing. Saudara dan saya dipanggil dengan cara yang berbeda. Ya, ada yang dipanggil mungkin menjadi seorang apapun dengan profesi mereka masing-masing. Tetapi percayalah, saudara dipanggil dengan satu fokus sebagaimana Rasul Paulus katakan. Bahwa ingatlah bahwa Yesus Kristus yang mengubah kita semua. Kita boleh ada karena Tuhan memanggil saudara dan saya. Amin. Kita boleh berkumpul di sini. Mari kita fokus bukan kepada apa yang menjadi panggilan manusiawi kita, tapi panggilan rohani saudara dan saya. Paulus dirubah. Saya juga percaya saudara dan kita semua diubah oleh Tuhan. Amin. Ya. Mari kita melihat fokus kita. Panggilan kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil. Hari-hari ini gereja ya agak melupakan hal ini. Mungkin sudah agak entah kenapa ya, belum ada survei. Ya. Kesatuan gereja belum ada survei. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi saya percaya dengan hadirnya BBCO dan berbagai mungkin sekolah-sekolah online lainnya yang muncul, ya, ini merupakan gerakan Tuhan yang luar biasa dalam konteks memperlengkapi jemaat Tuhan. Ya, karena ada juga orang-orang yang di BBCO, yang ikut BBCO atau ikut CO lainnya, online lainnya, ya, yang juga tidak diperbolehkan oleh gereja setempat. Ya, saya berharap saudara di sini semua oke-oke saja. Ya, mungkin ada gembala saudara tidak setuju. Ya, ada hal-hal lain. Ada banyak kekhawatiran lain yang muncul. Ya, bahkan gereja lebih sibuk untuk menerapkan aturan-aturan sendiri-sendiri. Seperti tadi ya, bagaimana peraturan prajurit mau dikenakan kepada olahragawan dikenakan pada petani. Mereka ribut hanya cara, tapi mereka lupa siapa yang memanggil kita sekalian. Juga yang memanggil gereja. Dengan tujuan apa sudah dipanggil? Bagaimana saudara bisa dipanggil dan menjadi anak Tuhan? Kita semua dipanggil karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan memiliki tujuan dan maksud agar saudara dan saya menjadi saksinya yang luar biasa. Dan ini yang menjadi tantangan pergumulan kita sekalian. Gereja sekarang ini lebih banyak menginjil, tapi konotasinya lebih memproklamirkan denominasinya.
lebih memproklamirkan gerejanya. Ya. Bukan berarti tidak ada nama Yesus dikumandangkan di sana. Tetapi kemasan lain ikut menyertai. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, seperti tadi Pak Ogan sempat ngomong-ngomong, ya, bahkan tidak membawa nama gereja. Ya. Ya, kalau kita lihat sekilas, ya kita boleh panggil bukan saja Ustadz, Pak Kiai juga bisa. Ya. Kenapa? Cincinnya 3. Ini masih kecil, ada orang yang gede pun segede gini. Ya. Kalau Hotman Paris lain-lain, kalau udah bicara juga sampai begini. Ya. Nah, dia berlian ya lain. Nah, masing-masing kita dipanggil dengan cara yang berbeda. Kalau kita nggak kenal, mungkin, aduh, ini orang apa anak Tuhan model begini? Ya, anak Tuhan model begini, kita nggak bisa kenakan. Ya, tatanan apa yang kita terima, aduh kita lihat kok aneh. Ya, nah masing-masing kita belajar. Tapi tatkala kita dekat dengan Tuhan, kita dapat mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Apalagi kita sudah merasakan mujizat Tuhan seperti tadi Pak Ogan cerita bagaimana Tuhan boleh mengubah dia. Dikatakan kalau bukan Tuhan mengubah dia, hari ini dia tidak ada di sini, ya. Mungkin kita hanya lihat makamnya saja. Ya. Tetapi kalau beliau ada di situ, ada di sini hari ini, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Ya, mujizat Tuhan. Dan Tuhan pakai saudara. Kita dipakai dengan mujizat. Saya percaya Tuhan kerjakan mujizat ketika saudara on the track pada kehendak Tuhan. Ya, tetap pada line Tuhan. Ya, saya percaya itu. Saya sampai hari ini melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, baik lewat kesaksian, baik lewat pribadi kita. Saya juga mengalami, ya, bagaimana Tuhan tetap menyertai sampai hari ini. Saudara-saudara, saya pergumulan, ya, ketika saya ambil S3, ya, saya diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya waktu itu mengambil disertasi untuk teologi, ya. Karena saya ambil waktu itu 2018 sebelum COVID. Nah, waktu COVID masuk, saudara, kita sementara terhenti sebentar. Tapi kita mulai masuk diperkenalkan media sosial yang namanya Zoom, ya. Walaupun cukup setahun adaptasi menerima Zoom, ya. Karena waktu itu masih orang curiga, orang pemerintah bilang, udah ini buatan Amerika, ya. Jangan kita masuk ke dalam, nanti kita semua ya bisa macam-macam lah, ya. Ada macam-macam lah omongannya. Dan waktu itu 2019, 2020 baru Zoom-nya tuh akhir 2020 mulai booming, ya. Nah, saya mulai diundang 2021, ya. Kebetulan 2021 dan mulai bisa bersaksi di sana. Dan saya berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah kegiatan aktivitas saya di Zoom, ya. Saya berdoa, Tuhan, kok Tuhan arahkan saya ke sini? Apa maksudnya? Saya berdoa, Tuhan, apakah Engkau panggil saya di sini? Dalam doa itu, saya berdoa bergumul, ya. Dan saya minta Tuhan berikan tanda. Nah, saudara-saudara, Tuhan berikan tanda yang luar biasa bagi saya. Saya tidak menceritakan bukan soal apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, itu selalu anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Nah, ketika itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tetapkan apa? Saya teringat, saudara-saudara, ketika saya mulai belajar mengasihi Tuhan dari muda, ya, saya mulai belajar mencintai pekerjaan Tuhan dan memberikan hidup kepada Tuhan. Ketika saya dipanggil menjadi hamba Tuhan, khususnya penggembalaan, saya menolak. Ya, saya berkata jangan. Saya tidak mau jadi gembala. Saya mau melayani seperti Pak Ogan gitu, keliling-keliling kemana-mana. Ya, bahkan di Depok dulu
Saya bukan nama saya di Depok sudah cukup lama. Kalau saudara orang Depok yang lama kenal nama toko saya, toko Haleluya, ya. Nah, itu mungkin kenal ya. Mungkin Ibu Ros pernah lewat sana ya, atau mungkin lupa ingat, ya. Nah, saya merasa diberkati waktu itu. Nah, ketika saya dipaksa untuk menerima pengembalaan, waktu itu masih sifatnya begini. Kalau ikut Tuhan, ikut 100%. Ya, jadi jangan tinggal di marketplace. Waktu itu belum ada pelayanan marketplace. Jadi kalau ikut Tuhan, tinggalin semua, ya. Wah, saya bilang gimana tinggalin semua, ya. Repot. Apalagi waktu itu saya usaha lagi cukup bagus. Tapi saudara-saudara, saya belajar bagaimana mentaati situasi itu, ya. Beda dengan sekarang, ya. Sekarang ini ada pelayanan marketplace, hamba Tuhan, pengusaha. Dulu ada banyak pendeta berhati pengusaha, kira-kira begitu, ya, ceritanya begitu. Tapi sekarang sudah tidak ada istilah itu, ya. Semua berhati hamba Tuhan, amin. Kira-kira begitu. Nah, ketika saya mulai pengembalaan, saya tiba-tiba Tuhan berikan satu tempat, ya. Waktu itu tempatnya di saudara yang sudah pergi ke rumah Ibu Ning tahu ya, di depan ada gereja Mawar Saron. Itu tanah itu diberikan kepada saya, ya. Orangnya memberikan kepada saya. Tetapi ketika saya tidak mau menjadi seorang gembala, saya sertifikatkan itu atas nama Pak Yakob Nahway, ya, dengan uang pribadi saya. Saya serahkan pada beliau, ya. Ada satu masalah, kemudian saya tidak lagi di bawah DKI, saya masuk Jawa Barat, ya. Kemudian saat itu ketika saya serahkan, saya diberkati Tuhan dengan satu tanah lagi di Bojong Sari, ya. Tanah hampir 1000 meter pinggir jalan, ya. Saya sampai bingung, Tuhan, saya belum jadi seorang gembala, belum setahun Tuhan. Tapi berkat-Mu seperti seorang hamba Tuhan yang sudah pelayanan 30 tahun. Ya. Saya terdiam sampai berjalan, akhirnya itu saya jual untuk bangun gereja di Dewi Sartika karena ibu saya mewakafkan tanah kepada saya 500 meter. Ya. Stop sampai situ, saya melayani Tuhan. Dan saya menyerahkan pengembalaan pada anak saya. Singkat cerita, seperti saat tadi, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah harus mengembalakan lagi? Istri saya bilang, aduh Pak, jangan mengembalakan lagi lah. Ya. Kita sudah usia, lebih baik kita penginjilan. Ya, saya juga setuju. Tapi kita minta dari Tuhan. Satu waktu saya ke Semarang. Lagi di Semarang, saudara. Setelah usai pelayanan seperti ini, ada seorang lagi mendekati saya. Dia bilang, Pak Ismail, sedang Pak Ismail tadi bicara, Tuhan seperti bicara sama saya. Kenapa? Saya ada tanah dan ini sertifikatnya, saya kasih Bapak lagi. 4 kali saudara, dengan kejadian pola yang sama. Ya, ini sekolah saya belum selesai, penginjilan saya belum banyak, tapi tanahnya udah dikasih. Artinya apa saudara? Tuhan memang selalu Yehova Yireh. Tuhan selalu menyediakan. Ya. Kemarin pagi itu tanah, ya, ada yang telepon dari Kalimantan. Abi, itu tanah mau dijual? Oh enggak. Sebut aja berapa harganya, saya beli. Waduh, saya bilang enggak. Ya, sebab ini saya mau, memang ini Tuhan kasih tanda sama saya. Kalau saya memang bergerak di penginjilan, Tuhan berikanlah aku sesuatu. Tuhan berikan tanah lagi. Sertifikatnya di Kalimantan, kira-kira 20 menit dari IKN. Ya, jadi masuk wilayah ibu kota lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan pernah khawatir. Ketika Bapak Ibu selesai dari sini,
mau dipakai Tuhan menjadi Allah Tuhan. Amin. Ya, jangan saudara khawatir, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ketika saudara tetap setia, tetap tidak menyangkal Dia. Mungkin di dalam pelayanan ada kalanya saudara tidak setia, tapi firman Allah yang berkata, walaupun kita kurang setia, Dia tetap setia. Amin. Ya, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya semakin bergairah. Dan akhirnya saya selesaikan, dan saya bersyukur pada tahun ini saya selesaikan disertasi, ya. Dan saya boleh melihat bagaimana Tuhan panggil. Dan kebetulan disertasi saya ini memang di bidang Islamologi apologetika. Hanya memang berbeda, apologetika yang saya bagikan itu berbeda. Karena apologetika yang saya bagikan, Islamologinya adalah Islamologi paradoks, ya, yang berbeda, yang menunjukkan tidak persamaan. Nah, banyak sekarang hari-hari ini, ya, kegemparan atau banyak perdebatan yang terjadi karena persamaan yang diambil lewat persamaan. Bukan berarti tidak boleh ada persamaan, tetapi memang Al-Quran itu memang Lucifer ciptakan sesuatu yang baru di situ, yang betul-betul baru, sangat jenius, ya, si pembuat Al-Quran, ya, sangat jenius. Saudara tidak bisa membedakan. Jadi kalau saudara baca Al-Quran sekilas 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin puluhan kali, saudara belum bisa menemukan intinya, ya. Karena ayat-ayat di dalamnya itu, cerita kisahnya itu sangat membingungkan, ya. Loncat sana, loncat sini, seperti tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudara, saya melihat ada banyak orang terkecoh. Tetapi hari-hari ini justru juga gereja kurang memberikan porsi dan tempat untuk hal ini, ya. Gereja lebih banyak ribut masalah doktrin yang sudah lama, doktrin yang tahun 300, tahun 400, tahun 500 yang masih dibahas. Sedangkan saudara-saudara, Muslim adalah penduduk terbesar kedua dari kekristenan di dunia. Itu merupakan ladang kesempatan saudara bersaksi kepada mereka. Mereka telah begitu diputar-balikan. Mereka tidak memahami, ya. Sehingga ketika gereja mau bersaksi kepada mereka, mereka tidak tahu dia berhadapan dengan kelompok seperti apa, kelompok yang memiliki pemikiran seperti apa, ya. Mereka tidak paham. Dan sayangnya penekanan untuk mengerti hal ini masih sangat minim, ya. Oleh sebab itu, mengapa gereja-gereja baik di barat, baik di Indonesia, ya, dalam istilahnya keteteran, ya, menghadapi sikap Muslim, ya. Dan akhirnya orang-orang Kristen pada umumnya memiliki sikap, udahlah kita mengalah untuk menang. Ya, memang tidak salah mengalah untuk menang, tapi sebenarnya menutupi ketidaktahuan bagaimana cara menghadapi. Saudara-saudara, ketika saudara tahu bagaimana cara menghadapinya, saya percaya pelayanan kita akan menjadi semakin efektif. Pelayanan kita akan semakin tajam, ya. Terutama khususnya di Indonesia, bukan saja Indonesia, bahkan dunia, ya. Karena di dunia itu paham Islam adalah mereka boleh mengkritik saudara, bahkan menghina saudara, tetapi saudara tidak boleh mengkritik mereka. Itu sudah pakemnya, ya. Jadi mereka datang itu sudah semacam superior, ya. Kita itu sangat inferior, ya. Dan ini tidak disadari oleh gereja. Saudara boleh melihat banyak STT, ya, yang tidak memberikan porsi untuk bidang apologi. Ya. Kita bersyukur di BBCO porsi ini diberikan oleh ketua kita, ya. Bahkan tahun depan saya boleh diberikan 2 kali, ya, untuk 2 kali betul-betul. Apa mungkin mulai tahun ini juga, saya juga belum tahu, ya. Katanya nanti setelah ini, ya. Ya, tapi puji Tuhan,
BBCO boleh diperlengkapi dengan sangat baik, dan saya percaya pilihan saudara ada di sini bukan kebetulan tapi rencana Allah untuk membentuk saudara, untuk menjadikan saudara alat Tuhan. Dan mari kita punya waktu tinggal sedikit, ya, saudara gunakan untuk menjadi berkat, ya, membagikan berita Injil. Tadi seperti Rasul Paulus katakan, ingatlah, ya, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Ya. Jadi pemberitaan kita, pemberitaan apa yang kita mau sampaikan sangat jelas. Ya. Saudara jangan bawa yang lain. Sampaikan siapa itu Yesus bagi dunia ini. Dan mereka butuh kenal Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah sarana BBCO boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan, sudah dibentuk. Nah, itulah fokus tujuan saudara yang jelas. Apapun profesi saudara, ya, fokus saudara jelas adalah memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan mari saudara ikuti pola Tuhan, ya, cara Tuhan. Kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara punya pengenalan khusus dengan Tuhan. Ya. Tadi pagi ada seorang anak Tuhan juga tadi berdoa, telepon saya. Dia bilang, Abi, gimana kita ketemu? Kenapa? Saya sekarang lagi fokus di doa. Wah, kita lihat kita butuh supaya Tuhan bekerja dengan mujizat. Ayo, saya bilang. Ya, kita perlu memang karena menghadapi mereka itu, ya, terutama penduduk mayoritas, ya, bukan saja mayoritas, orang Kristen pun yang adat pergi dari kampung pun sudah dibekali, ya, dengan pegangan, dengan kain kuning, dengan apa segala macam. Mungkin sekarang sudah tidak ada, tapi orang-orang dulu, ya, semacam Pak Ogan, Pak Bambang, kalau yang dari daerah itu kalau pergi keluar kampung selalu dibekali. Ya, kan begitu. Mungkin sekarang tidak. Sekarang dibekali HP. Kalau dulu dibekali lain, sekarang dibekali HP. Ya. Tapi kita berhadapan dengan kuasa gelap. Banyak pendeta khotbah pintar, tapi ngusir setan nggak bisa. Ya. Bahkan dari orang kesurupan, wah, kabur. Ya. Betul. Ya. Saudara harus punya pengalaman ini, punya pengalaman bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Saya alami itu, ya. Saya pun dididik Tuhan di situ. Bagaimana kita mengusir setan, ya. Bagaimana kita melawan roh-roh jahat. Jadi ada banyak kesaksian saya bisa ceritakan, tapi saya percaya ini waktu juga, ya. Karena saya punya pengalaman kebatinan, ya. Saya pernah masuk pada ilmu kebatinan. Jadi saya pernah ada di situ, ya. Dan saya merasakan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Roh Kudus menjamah, ya. Jadi sebagai hamba Tuhan itu juga merupakan perlengkapan senjata Allah yang saudara harus sungguh-sungguh alami, ya. Jangan sampai hanya dibekali otak saudara dengan pengetahuan jasmani atau pengetahuan lahiriah, pengetahuan akaliah, tetapi roh saudara tidak mendapat sentuhan Roh Kudus. Jadi harus sungguh-sungguh kuat juga dalam doa dan puasa. Ya, mungkin satu waktu kita perlu bikin 2 puasa, ya. 2 puasa. Saya waktu tahun lalu ada bikin 2 puasa di PGI, ya. Waktu itu saya kasih gratis, ya. Karena ada sponsornya memang, ya. Saya mau saudara-saudara kita 2 hari 3 malam atau 2 hari, ya, 2 hari 2 malam gitu. Gak usah 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam aja. Yang 3 hari 3 malam sudah sendiri di rumah, ya. 2 hari 2 malam kita doa khusus untuk BBCO in Jabodetabek, ya. Saudara ada kenalan, waktu itu Pak Daud pernah mau siapkan tempat di salah satu hotel. Sekiranya itu tidak terlalu berat, ya, di Green Forest, ya, rencananya.
kita akan buat 2 puasa. Dan di situ kita 2 puasa sambil ada seminar. Dan saya akan memperlengkapi saudara untuk Islamologi, apologetika, tapi praktisinya. Bagaimana menginjili, ya, dengan cara dengan mulai persahabatan dan bagaimana memberikan kesaksian, ya, kesaksian seperti apa seharusnya yang saudara bisa bagikan, ya, bagaimana membuat suatu jembatan dan materi apa yang harus saudara bicarakan, mana yang boleh dan yang tidak boleh. Dan mana yang harus sudah bisa sampaikan. Dan mungkin itu bisa menolong saudara, ya. Bisa kita buat itu, ya. Dan saya percaya semoga kita bisa lakukan ini pada sebelum tahun ini, ya, paling tidak setelah tahun 2024, ya. Ya, paling tidak seperti itu doa saya. Saya percaya Tuhan akan bekerja dan memperlengkapi saudara kita sekalian dan kita menjadi alat Tuhan yang efektif. Waktu kita sangat singkat. 1 jiwa saudara bisa menangkan atau membawa 1 jiwa kepada Tuhan. Itu dikatakan seluruh malaikat Tuhan bersorak. Saudara, banyak orang pikir itu gampang. Aduh. Ya. Jangan seluruh malaikat, seluruh keluarga saudara bersorak aja udah susah kita bikin begitu. Ya. Betul, nggak mudah. Ayat itu gampang disebut. Tapi mengimplementasikan ayat itu menjadi suatu kenyataan nggak mudah. Ya, betul-betul orang bisa datang kepada Tuhan. Betul-betul baru. Jadi bukan mindahin dari gereja A ke gereja B. Ya, itu bukan penginjilan, itu pemindahan. Ya. Itu pemindahan. Ya. Nah, ini seringkali kita hanya terjebak dalam pemindahan dari gereja A ke gereja B, ya, dengan catatan, ya, tadinya dia dibaptisnya salah, sekarang dia benar, ya. Hanya itu modal kita, tapi sebenarnya dia udah kenal Tuhan, ya. Dan saya ingin sudah lebih dari itu pengalamannya, betul-betul yang tidak pernah kenal Tuhan, ya, bahkan yang sangat membenci Tuhan Yesus, tapi dirubah, sangat mengasihi dan berani berkorban. Amin. Itulah yang membuat malaikat Tuhan bersorak. Dan saudara, kalau saudara bisa membuat malaikat di surga bersorak, percayalah, nama saudara bukan tertulis biasa, bukan tinta biasa, tapi tinta emas. Amin. Dan itu yang perlu kita rindukan, ya. Itu yang harus menjadi tujuan dan fokus kita, saudara. Ya, yang lain itu berkatnya saudara nggak bisa beli, ya. Harta saudara berapa banyak, saudara minta nama saudara tertulis dalam tinta emas nggak mungkin, ya. Tuhan hanya suruh kau bawa 1 jiwa saja, membuat malaikat Tuhan di sorga bersorak, ya. Maka percayalah ketika kita pulang, pintu sorga terbuka bagi kita. Tuhan memberkati. Sampai di sini saja dulu. Tuhan memberkati, ya. Mari saya